Candi Pataan merupakan sebuah komplek candi kuno yang berada di Dusun Pataan, Desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Candi yang diduga dibangun pada abad ke-11 Masehi ini cukup unik karena dibuat dengan bahan batu kapur, bukan dengan bahan batu bata merah atau batu andesit seperti candi-candi di daerah lainnya. Berdasarkan prasasti yang pernah ditemukan, Candi Pataan diduga dibangun pada masa Raja Airlangga. Tujuannya adalah sebagai tempat peribadatan sekaligus pusat pendidikan agama Buddha bagi para biksu dari berbagai daerah di tanah Jawa. Selain struktur candi, kuat dugaan area di sekitar candi ini adalah pemukiman padat di masa lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pecahan tembikar yang berserakan di sekitar lokasi candi. Bagi warga Desa Pataan sendiri, ditemukannya candi ini cukup mengejutkan karena sebelumnya mereka tidak menduga sama sekali. Sejak turun-temurun, warga hanya mengenal daerah ini sebagai tempat yang dikeramatkan berupa gundukan tanah di dalam hutan. Warga tak menyangka jika di dalam gundukan tanah tersebut ternyata ada struktur bangunan kuno yang sangat artistik dan megah. Menurut warga, sebenarnya mereka sudah curiga dengan keberadaan gundukan tanah di tempat ini. Namun mereka tak pernah bisa mendapat jawaban atas kecurigaannya tersebut karena selalu dilarang oleh sesepuh desa setempat untuk mengetahuinya. Oleh warga, tempat ini hanya sesekali didatangi untuk mengembala kambing. Selama ini ya dikira ya ini apa candi juga ya Mbak ya. Candi. Tapi yang cuma kan nggak ngerti. Berupa apa selama ini? Berupa tanah gini, beduk gini.
gundukan tanah. Gundukan tanah, cuma yang itu sama itu. Ya, biasanya untuk apa? Gembala kambing, sapi, ngono itu. Enggak nampak ada bangunannya itu. Enggak ada. Cuma orang dulu tuh ya sudah ngatain candi ya, Mbak ya. Pikir candi kan candi alas hutan itu loh. Hutan. Terus baru diketahui ada bangunannya? Iya, baru ya sekitar 5 tahun atau 6 tahun ya. Ada yang gali? Ya dari itu, dari apa? Yang suka mencari purbakala gitu. Itu ada. Terus setelah dicek ternyata ada ini candi. Ada candinya. Iya. Setelah selama ini warga enggak tahu kalau ada bangunannya ini. Enggak tahu ya, cuma dulu itu katanya candi gitu aja. Suraji, kepala dusun Pataan, menjelaskan sejak awal tempat Candi Pataan ini berada adalah sebuah gundukan tanah biasa yang di atasnya banyak ditumbuhi pepohonan kecil. Warga tak pernah berani mengusik tempat ini karena keberadaannya dikeramatkan. Jangankan untuk menggali, untuk sekedar mengetahui ceritanya saja, warga dulu juga sering melarangnya. Akibatnya, keberadaan candi di dalam gundukan tanah tersebut selama ini tidak pernah diketahui. Berbekal keterangan yang tertera dalam prasasti yang pernah ditemukan di daerah ini dan sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta, seorang pemerhati sejarah tiba-tiba datang dan berusaha mencari informasi tentang Pataan. Setelah dilakukan penelusuran, akhirnya diperiksalah gundukan tanah yang ada di dalam hutan yang lokasinya tak jauh dari desa ini. Hasilnya, diketahui bahwa ternyata ada struktur bangunan di dalam gundukan tanah tersebut sehingga langsung dilaporkan kepada instansi terkait dan dilakukan ekskavasi hingga 3 kali. Sejak itulah, keberadaan Candi Pataan bisa terungkap ke publik dan strukturnya yang sebagian telah rusak bisa terlihat seperti sekarang. Melalui ekskavasi tahap keempat ini, warga berharap struktur Candi Pataan dapat segera dibuka secara keseluruhan agar dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat pembelajaran sejarah sekaligus wisata edukasi. Ini sebelumnya diketahui warga berupa apa Pak dulunya? Berupa pepohonan kecil-kecil, nggak sebesar ini. Itu 74, saya masuk sini, itu seperti jubung bakaran kayu gamping. Cuma di atas, nggak taunya di bawahnya ada bangunan seperti ini. Ya baru tahu ini. Lalu dari ada relawan, ya dari Pak Priyo itu, penjelajah cari ada monumen yang ada di Jakarta itu, mana Pataan dan mana kecamatan sampai Kabupaten Lamongan itu. Akhirnya ketemu di sini, terus digali sedikit demi sedikit hanya untuk dokumen sementara untuk pengajuan proposal itu. Akhirnya dari temuan ini akhirnya disetujui oleh daerah dinas pariwisata. Ya. Nah itu orang-orang tua dulu memang di sini dikeramatkan, nggak boleh anak-anak. Jadi cerita itu terputus. Nah 74 itu memang anak kecil masih SD lah, itu pun nggak boleh sama orang tua saya sama guru saya. Nggak boleh tahu ini apa? Nggak boleh tahu ya kan gitu. Terus tahunya mulai tahun berapa Pak? Tahunnya ini, iya. Ya 2012 itu ada Pak Naryo yang relawan itu, LSM relawan itu, dia mencari karena ada petilasan yang ada di Museum Jakarta itu. Akhirnya cari, oh betul sini, terus gali hanya sudut-sudut itu, bukti barang-barang ada seperti peninggalan cerok batu kuna itu. Akhirnya sudah itu tadi kembali, oh ada bangunan seperti ini, nah, terus diajukan. Nah ini dibangun sedikit demi sedikit karena sesuai dengan anggaran daerah atau anggaran provinsi, jadi sedikit-sedikit.
hanya setahun sekali. Ini sudah penggalian yang keberapa? Keempat kalinya. Keempat kalinya. Jadi pengupasan ini perlu prihatin kan, dan perlu dengan nggak kasar, haruslah mengeluarkan relief-relief seperti ini. Kalau sekarang sudah muncul reliefnya, barulah mana yang kira-kira bisa dipertajam, dan akhirnya sampai di sinilah kenyataannya. Yang diharapkan masyarakat sini Pak dengan dieskavasinya candi ini apa ke depannya Pak? Kedepannya ya memang nantinya kedepannya kita itu muncullah untuk wisata, dan nanti di sini mau dari dinas pariwisata, apalagi yang kita kembangkan di luar areal ini.